Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh pesantren Ihsan Al-Muqtada Dr. Kiai Haji Deni Muqtada MAG MAMI dan Ibu Hikmiatin Jalilah MAG serta seluruh mentor dan guru pesantren Ihsan Al-Muqtada yang saya hormati. Kepada teman-teman seperjuangan yang semoga selalu dikuatkan, semoga hingga saat ini masih memperjuangkan kebaikan dan masih tetap teguh dalam pendirian untuk memberikan nilai-nilai bermanfaat. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, nikmat sehat, serta nikmat sempat, sehingga hingga saat ini kita masih merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya iman, nikmatnya beribadah, dan semoga nikmat ini bisa kita rasakan hingga akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan terbaik sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalahnya hingga saat ini kita bisa meneladani kisahnya walaupun kita tidak bertemu secara langsung, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang mana kultum ini merupakan refleksi gitu ya. Jadi teman-teman pasti pernah mendengar gitu ya kisah-kisah mengenai masa kejayaan Islam dahulu, atau mungkin pada zaman ketika Nabi masih hidup bersama sahabat-sahabatnya. Dulu tuh Islam pernah mengalami masa-masa kejayaan di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, ilmu agama juga bisa diimplementasikan secara kafah oleh masyarakat muslim. Tapi kok saat ini di tahun 2025 kita merasakan kok kayaknya Islam tuh mengalami kemunduran yang sangat jauh gitu dari masa-masa keemasan yang bahkan saat itu Islam itu menjadi porosnya dunia, menjadi pusatnya dunia, di mana bahkan negara-negara Eropa saja kagum gitu terhadap peradaban Islam yang sangat luar biasa. Pada saat itu umat Islam sangat gencar sekali menerjemahkan buku-buku dari Yunani ataupun bahasa-bahasa lain, kemudian disebarluaskan. Bahkan mereka sering mengadakan majelis-majelis untuk berdiskusi, mendalami ilmu baru. Bahkan ada banyak sekali tercatat dalam sejarah ilmuwan-ilmuwan muslim yang mana sebenarnya banyak ilmu yang sampai sekarang dikembangkan yang sebetulnya itu ya ilmu tersebut dikembangkan oleh ilmuwan muslim, tetapi karena sejarah dan lain sebagainya, karena ada yang mengatakan sejarah itu milik pemenang, tapi kita bisa lihat banyak sekali literatur yang mana hal tersebut ya sebuah ilmu, konsep dan lain sebagainya, teori itu kebanyakan yang muncul namanya orang-orang barat, padahal banyak sekali ilmu tersebut awalnya dikembangkan dan dikenakan oleh ilmuwan muslim. Tapi kok sekarang kita merasakan kok kayaknya umat Islam tuh kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Apalagi ketika kita dihadapkan pada perbedaan khilafiyah, perbedaan fikih, mazhab, itu saja udah menimbulkan perpecahan. Apalagi ketika kita mau bersatu, mau bangkit agar kita bisa meraih masa keemasan yang seperti dahulu kala, itu kayaknya jauh gitu ketika kita melihat kondisi umat Islam pada saat ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ataupun pernah melihat secara langsung gitu ya, bahkan hal remeh pun gitu ya, misalnya tentang kunut nih. Tentang kunut aja kadang kita masih ribut gitu, lebih baik gak kunut, lebih baik kunut, yang bener kunut, yang bener gak kunut, itu aja kita masih ribut gitu. Apalagi kalau kita mau bersatu terus menjadikan agama Islam menjadi
jauh gitu dari idealnya umat Islam yang seharusnya. Bagaimana umat Islam seharusnya bersatu. Kalau misalnya ada perbedaan ya kita saling toleransi, selama perbedaan itu ya ada dasarnya, apalagi terutama tentang fikih ya. Kalau misalnya tentang akidah, perbedaan itu kan nggak mungkin kan, karena akidah ya harus sama gitu kan, karena kaitannya dengan fikih gitu. Dan itulah yang dirahmati. Mungkin ini masanya momennya Ramadan, di mana seluruh amalan dilipat gandakan, bulannya kita mentadabburi Al-Quran, alangkah baiknya kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kita renungi kira-kira apa sih yang perlu kita perbaiki, selama ini, apa yang kita lakukan selama ini, dan kita bisa mulai memperbaiki hal tersebut satu persatu, walaupun tidak yang langsung sekaligus semuanya dalam satu hari kita berubah 180 derajat, karena yang namanya perubahan itu butuh proses. Karena umat Islam kita tuh perlu banget ya, sebagai generasi umat Islam, sebagai generasi muslim yang meneruskan tongkat kepemimpinan, kita tuh perlu menjadi agen perubahan, agent of change, agar membawa Islam menjadi wajah yang baru, menjadi pusat poros dunia. Kebangkitan Islam, nasib umat Islam di masa depan ada di tangan kita, para generasi muslim, pemuda-pemuda saat ini yang insya Allah akan memimpin di masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman? Kalau bukan kita yang mengawali, siapa lagi teman-teman? Kitalah kunci dari apakah Islam suatu saat nanti bisa bangkit lagi atau enggak. Itu ada di tangan kita sebagai pemuda, sebagai generasi muda yang akan meneruskan hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.